Suku Dani di Lembah Baliem yang berada di wilayah Pegunungan Jayawijaya, Papua sudah lama dikenal di dunia internasional karena berbagai keunikannya dalam memelihara budaya tradisional setempat. Setiap tahun, mereka menggelar festival budaya yang selalu menarik perhatian para wisatawan dan para peneliti mancanegara. Selain suku Dani, di wilayah Pegunungan Jayawijaya ini juga terdapat sejumlah suku lainnya, seperti suku Hugala, Dunga, Yali, Lani, dan Ngalum. Masing-masing mempunyai bahasa lokal tersendiri, dan yang menyatukan mereka justru bahasa Indonesia. Suku-suku tersebut kini berada dalam wilayah administratif Provinsi Papua Pegunungan, salah satu provinsi di Pulau Papua yang dimekarkan bersama dua provinsi lainnya, yakni Provinsi Papua Selatan dan Provinsi Papua Tengah. Pemekaran ini dilakukan pemerintah berdasarkan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2022, dan Provinsi Papua Pegunungan merupakan satu-satunya provinsi di Indonesia yang tidak memiliki garis pantai. Di sebelah utara, Provinsi Papua Pegunungan berbatasan dengan Provinsi Papua. Di sebelah timur berbatasan dengan Papua Nugini. Di sebelah barat berbatasan dengan Provinsi Papua Tengah. Dan di sebelah selatan berbatasan dengan Provinsi Papua Selatan. Provinsi Papua Pegunungan yang memiliki luas wilayah sekitar 51.230 km persegi ini berpenduduk sekitar 1,5 juta orang. Provinsi yang berlokasi di sebelah timur Pegunungan Jayawijaya itu beribu kota Wamena di Kabupaten Jayawijaya. Dan Pegunungan Jayawijaya itu sendiri merupakan salah satu jajaran pegunungan tertinggi di Indonesia, dengan puncak-puncaknya yang cukup terkenal, seperti Puncak Mandala, Puncak Trikora, dan Puncak Kartens. Provinsi Papua Pegunungan merupakan salah satu provinsi di wilayah paling timur Indonesia yang memperoleh perhatian khusus dari Presiden Prabowo Subianto. Perhatian khusus itu antara lain berupa bantuan perumahan bagi warga Provinsi Papua Pegunungan. Presiden memerintahkan Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian, Menteri Perumahan dan Kawasan Pemukiman Marwarar Siarait, serta Menteri Pekerjaan Umum Dodi Hanggodo untuk mempercepat pembangunan 2.200 unit rumah di Provinsi Papua Pegunungan ini. Sebagai bukti bahwa negara hadir dan terjun langsung secara konkret untuk hal-hal positif serta bermanfaat bagi rakyat. Pembangunan rumah-rumah tersebut kini sudah mulai dilaksanakan oleh Kementerian Pekerjaan Umum. Dari 2.200 rumah yang sedang dibangun, 2.000 unit rumah diantaranya diperuntukkan untuk warga asli Papua Pegunungan, dan 200 unit rumah lainnya disediakan bagi para kepala suku setempat. Targetnya, rumah-rumah itu sudah siap huni pada tahun 2026. Gubernur Papua Pegunungan, John Tabo, mengatakan bahwa percepatan pembangunan 2.200 rumah di wilayahnya ini merupakan perhatian luar biasa dan wujud kecintaan Presiden terhadap tanah Papua. Pembangunan rumah oleh pemerintah dalam jumlah sebesar ini baru pertama kalinya terjadi di tanah Papua. Untuk melengkapi isi rumah, Gubernur Papua Pegunungan, John Tabo, sudah memerintahkan para bupatinya guna menganggarkan pengadaan kasur, selimut, dan perlengkapan rumah lainnya dari dana otonomi khusus tahun depan. Presiden sudah bantu rumahnya, maka pemerintah daerah harus bantu isinya untuk memastikan rumah-rumah yang dibangun benar-benar siap huni, ujar Gubernur John Tabo. Rumah-rumah itu nanti akan langsung diserahkan kepada masyarakat. Mengenai keamanan, John Tabo menegaskan bahwa masyarakat Papua Pegunungan memiliki adat dan budaya yang kuat. Tidak mungkin masyarakat menghalangi pembangunan rumah mereka sendiri, sehingga keamanan pembangunan rumah akan diserahkan untuk dijaga masyarakat setempat. Pembangunan 2.200 rumah di Papua Pegunungan ini merupakan bagian dari 3 juta rumah untuk rakyat yang akan dibangun pemerintah di berbagai wilayah Indonesia. Sekali lagi, ini merupakan salah satu bukti konkret pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dalam membantu rakyatnya, dan rakyat Papua menjadi prioritas pertama dalam pembangunan 3 juta unit rumah yang direncanakan pemerintah. Men of our time.